Kajian kita hari ini tentang teori mimetik. Udah pernah sebagian saya singgung kemarin ya di awal kuliah ya. Pernah saya singgung mimetik, teori mimetik. Itu teori mimetik itu mengaitkan karya sastra dengan peristiwa sosial pada masanya. Benar? Coba cari dulu di YouTube, isi dulu, baca dulu teori mimetik itu. Cari dulu, mungkin istilah mimetik itu dari mana, penjelasannya Anda cari dulu, supaya lebih paham. Udah dapat? Udah tahu kan cara carinya? Oke. Silakan baca. Ada yang tidak hadir? Berapa? Siapa? Ada izin? Enggak ada. Enggak ada, udah silang aja. Kalau nanti. Oh, sakit. Oh, sakit apa? Sakit kepala. Bukan kepala ditukar dengan kaki kan? Kan ya. Anak kosan. Oh, hati-hati. Nanti dilihat Bunda mewakili teman-teman dekat. Ya. Kalian ini satu kelas itu saudara gitu. Ya namanya musibah atau sakit itu arisan. Sekarang giliran dia, besok jangan-jangan giliran Anda. Ayo baca. Siapa yang udah bisa? Udah temu? Udah jelaskan? Saya bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Membaca aja enggak ngafal. Upayakan menjelaskan dengan bahasa Anda, ya. Upayakan menjelaskannya dengan bahasa Anda. Siapa yang menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Silahkan. Jangan ditunjuk. Kamu bisa jelaskan? Nah, kan ditunjuk baru itu. Iya, karena saya harus pede. Jadi orang harus pede supaya tahu kita kelemahan kita itu di mana. Jadi orang bisa koreksi. Oh, lemah saya di sini. Cara berbicara saya terlalu cepat misalnya. Kita juga perbaiki. Lanjut coba. Jadi pengertian mimetik itu tidak hafal. Saya mau lihat teks boleh. Mimetik itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut mimesis yang artinya mimesis ya. Jadi dari bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani namanya asal katanya dari mimesis. Yang memiliki arti tiruan atau meniru. Artinya itu tiruan atau meniru. Jadi secara umum teori mimetik ini merupakan teori yang melihat atau pendekatan karya sastra itu dari kehidupan nyata.
dia tuh meniru dari kehidupan nyata yang ada di sekitar. Menganggap karya sastra itu merupakan tiruan dari ternyata. Ada lagi yang mencoba menjelaskan? Kan udah mulai pandai ya, walaupun terbata-bata, besoknya meningkat lagi. Silakan, ada mau nyampaikan kamu? Belum? Ya, boleh, enggak apa-apa. Jelaskan di awal pun boleh. Jadi izin menambahkan yang tadi, Iya. dapat saya ini berarti pengertian mimesis ini pertama kali dipergunakan dalam teori-teori tentang seni seperti dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Namun dari abad ke abad yang awalnya dipergunakan sebagai seni ini menjadi mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Jadi tambah lagi tokohnya, Ya. Plato dan Aristoteles. Itu orang nama yang tidak asing lagi kalau Anda belajar baca buku, nama itu sering disebut Plato dan Aristoteles. Tapi ya saya ingat kepada Anda, sejarah teori sastra itu ada kalanya dia menggunakan disiplin ilmu lain. Kebetulan di sastra bisa cocok, ya, bisa cocok. Misalnya nanti kita bicara tentang teori psikologi. Ada teman Anda orang psikologi, kami belajar nih, karena cocok dengan dunia sastra. Bahkan saya pernah baca seseorang mahasiswa tingkat doktoral di Prancis, dia ingin menyelesaikan studi doktoralnya psikologi, kajiannya itu novel. Kajiannya psikologi tokoh dan novel. Gitu. Jadi ada yang memang itu teori sastra murni, ada kalanya teori itu nanti diadopsi dari disiplin ilmu lain. Contohnya lagi misalnya, nanti kita belajar teori stilistika tentang aspek pendekatan bahasa. Kita menggunakan teori bahasa. Yang Anda belajar linguistik, belajar morfologi, nanti belajar morfonologi, kita memakai teori itu. Pendekatannya, Pak, ini kan sastra. Kenapa menggunakan itu? Karena sastra itu menggunakan bahasa. Gejala-gejala bahasa dalam sastra itu dikaji di sana dengan penggunaan itu. Di mana letak penyimpangan-penyimpangannya? Gitu. Ada lagi yang menambahkan? Ada tambah pengetahuan kita, ada 2 tadi teori tentang mimetik berasal dari bahasa Yunani. Artinya tiruan. Tambahkan lagi oleh teman Anda, itu asal mulanya ditemukan oleh Plato dan Aristoteles. Dan kemudian berkembang di Eropa. Nah, itu sekedar pengetahuan umum kita. Tapi untuk apa kita pandai mengetahui itu sudah untuk ngecas ya, secara kognitif kita harus tahu sejarahnya. Nah, cuma dalam prakteknya itu harus bisa kita pakai. Fungsinya ibarat beli pisau nih. Untuk apa beli pisau mahal-mahal? Sementara kita tidak pernah pakai. Dibeli pisau simpan aja. Saya ada pisau cantik, tapi orang korban tidak dipakai-pakai. Mau potong ayam di rumah nggak dipakai-pakai. Berarti tidak ada fungsinya kan? Padahal fungsi pisau itu apa? Motong. Sama juga otak kita. Semuanya punya otak, punya. Yang satu nggak dipakai. Bahkan ada anekdot mengatakan ketika ada lelang otak, yang paling mahal itu otak siapa? Otak orang Indonesia. Karena masih utuh, masih running. Otak Jepang hancur, harganya murah, karena udah hancur, udah sering dipakai. Ini masih running, walaupun udah 50 tahun, otaknya nggak dipakai-pakai. Bahkan dianggap orang tak berotak karena otak udah dipakai. Ya, di mana-mana memang kata orang dia bawa kepala, malah dia bawa kelapa. Pak juga kan, sama-sama. Jangan sampai seperti itu. Jadi mau tajam, cara berpikir Anda itu sering-sering membaca. Pisau gak mungkin tajam sekali asah. Gak mungkin tajam. Tapi sering kita membaca, sering kita mengasah pisau, semakin lama semakin tajam.
Sekarang kita baca lambat nangkapnya, harus saja apa tadi ya? Balik lagi apa tadi ya? Tapi udah sering sekilas aja. Baca pemahaman itu bisa sekilas. Boleh tanyakan Pak Uzar. Ya, gitu. Ada lagi yang menjelaskan? Coba. Yang bisa menambah dari dua keterangan tadi. Iya, silahkan tetangganya. Iya, jangan kalah. UKT sama-sama bayar kan? Oh iya. Coba bayangkan ini sama-sama tetangga, sama-sama pakai kacamata, sama-sama pakai jilbab hitam. Ya, sama-sama. Silakan. Jadi metode Teori. yang mimeris itu tuh penggabungan antara perpaduan imajinasi orang dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Iya, artinya dia tiruan itu bukan berarti tiruan murni. Paham? Jadi ada unsur imajinasinya. Ya, unsur fiktifnya, unsur yang ditambahkannya. Kalau namanya murni itu dokumenter. Ya. Dokumenter ada video. Misalnya kita nonton film dokumenter yang dari dulu namanya Depen, sekarang Menko Info. Kalau misalnya 17 Agustus diputarkan tuh bagaimana peristiwa film dokumenter itu memang asli. Tidak ada tambah-tambahannya. Proklamasi itu ketika di Kebangsaan Timur itu Soekarno memproklamasikan memang asli, tidak rekayasa. Paham? Tapi Pak ada fiksi namanya, ada prosa yang kategorinya fiksi, ada non fiksi. Apakah yang non fiksi itu tidak ada fiktifnya? Ada unsur fiktifnya. Ada yang ditambahkan, tapi lebih banyak aslinya. Anda misalnya membaca buku tentang B.J. Habibie, riwayat hidup B.J. Habibie yang difilmkan. Itu pasti ada fiktifnya. Karena orang kan mengandalkan ingatan. Yang jelek-jelek sudah ditulis, dilupakan. Yang bagus-bagus ditulis misalnya. Contohnya sekarang buku sejarah diragukan orang kan? Benar kan? Peristiwa yang bertahun-tahun itu G30 SPKI sekarang mulai mau dimanipulasi. Itu yang banyak bahkan dengan Kepres. Ingat enggak? Yang dulu kalian masih kecil, zaman saya kuliah itu zaman saya masih siswa lagi belajar tentang G30 SPKI. Begitu ganasnya. Nah, sekarang dibawa putar balik kan seolah-olah PKI itu korban. Itu real loh. Saya katakan itu real. Itu banyak ditentang orang. Tapi karena penguasa sekarang itu bukan orang ini, nanti akan diluluskan orang lagi. Ya. Bahkan kita dilarang nonton film G30 SPKI itu. Ya. Kan udah diputarkan lagi G30 SPKI itu. Nah. Karena katanya itu rekayasa. Karena memang karya sastra itu tidak mungkin. Kecuali waktu terjadinya kuburan itu memang ada CCTV atau apa. Itu real. Jadi itu saya katakan itu buktinya sastra. Kalau dikatakan sastra, kategori sastra sejarah. Bisa dipedomani. Ya. Mendekati kebenaran dia. Itu tadi teori mimetik tadi. Membuktikan apa kesesuaiannya dengan peristiwa itu dan apa ketidaksesuaian dengan peristiwa itu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi mimetik itu memandang begini, karya sastra itu refleksi atau istilah refleksi, cerminan dari peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, cerminan. Walaupun itu karya sastra tidak dia seperti memvideokan, seperti saya memvideokan Anda ini, ya tidak seperti itu. Kalau saya memvideokan Anda ini kan real, ada kuliah, dan dokumentasi gitu. Saya nggak tambah-tambah bahwa Anda hadir kuliah, ada buktinya loh videonya. Itu dokumen. Yang sastra ada unsur yang ditambah-tambah. Realnya begini putih hitam, oh nggak cantik lah video nanti kita bulat ya. Anda pakai baju batik ya, nah, itu kan rekayasa. Ketika udah coba
beginilah. Yang agak besar di belakang duduk, yang kecil-kecil biar nampak video. Itu kan direkayasa. Enggak realnya. Kalau ini kan enggak ada. Ada yang saya atur tempat duduk kalian? Enggak ada. Itu tadi bedanya. Kalau yang sudah direkayasa itu tadi. Karya sastra itu udah rekayasa aja. Ya, cuma seolah-olah, saya ulangi lagi. Beda dengan cerita dongeng. Sesuatu yang tidak masuk akal, itu kategorinya dongeng. Hayalan. Tapi setelah dia masuk akal, itu tidak hayalan lagi. Ya, kita di pengetahuan kita tahu tidak nenek sihir dulu pakai sapu lidi terbang? Rasanya kan tidak masuk akal. Kan tidak masuk akal. Tapi sekarang orang bisa berdiri dengan drone misalnya. Kan ada melihat orang sekarang pesawat drone. Bukan pesawat ini. Rekayasanya. Meskipun tidak sapu lidi. Kalau mau ingin sapu lidi juga, Anda tinggal pikir mau dipasang mana drone-nya ya, supaya putar balik, baling-balingnya gitu. Jadi tidak masuk akal. Sama juga ketika sejarahnya Isra Mi'rajnya Nabi. Ya, karena itu yang pertama kali yang percaya itu Abu Bakar. Karena itu dikatakan Abu Bakar Siddiq. Yang membenarkan yang percaya pertama kali Abu Bakar. Mana orang tahu semalam baru. Bisa semalam ratusan kilo. Jangankan itu, misalnya sekarang saya katakan pada Anda, malam tadi saya ke kampus. Anda pasti tidak bilang kapan pula kampus ke kampus. Kampus itu ada security-nya. Ngerti? Nah, jadi itu. Jadi orang tahu sama juga cerita-cerita yang tidak masuk akal dulunya. Itu ketika jadi real dia, orang baru menerima. Kita mendengar dulu cerita tentang kancil, ya, kancil dan harimau juga. Setelah itu orang tahu ada aliran dalam sastra itu namanya simbolis. Oh, rupanya cerita kancil itu simbolisnya. Karena perilaku manusia ini sama perilaku binatang 11-12. Ya. Binatang dia kalau makan tuh kalau kenyang udah tidur dia. Ya. Yang dimakan tuh yang layak dia makan. Coba kalau manusia. Aspal dia makan, semen dia makan. Ya, jatah orang miskin dia makan. Para koruptor kan enggak milih-milih. Kan enggak milih-milih para koruptor tuh. Kalau kita pikir-pikir sekian miliar, untuk apa dia? Paling dia makan tuh 2 piring paling banyak. Mau kaya, mau dipamerkan. Ketika meninggal, kekayaan tidak dibawa juga. Ya, nggak dibawa juga gitu. Apa kita mencari rezeki yang tidak halal? Nah, oke, jadi itu konsepnya. Ada yang mau tambah lagi dari 3 orang tadi? Ada yang mau tambah lagi ya silahkan. Teori mimetik atau teori pencirian dalam sastra itu teori yang mengungkapkan bahwa karya sastra mencirikan, meniru atau menampilkan aspek-aspek kehidupan yang nyata, baik itu dalam bentuk cerita, fakta, cerita nyata maupun pengalaman manusia. Dalam artian luas, teori mimetik juga berbicara tentang konsep imitasi yang terjadi dalam kehidupan, baik itu dalam hubungan antar manusia atau dalam proses penciptaan karya seni dan aktivitas lainnya. Imitasi, kuncinya imitasi. Imitasi itu artinya tidak benar, tidak aslinya. Ya, tadi ada kata-kata imitasi. Paham? Paham? Nah, kalau boleh saya katakan simpelnya, ini mohon maaf yang tidak Islam. Ada yang berapa orang tidak Islam? Islam kamu sendiri berdua ya. Mohon maaf ya, saya bisa tahu. Di Islam itu ada namanya asbabun nuzul. Pernah dengar kata itu? Asal mulanya, penyebabnya ayat itu turun. Ya. Kenapa penyebabnya ayat pertama turun itu Iqra, bacalah. Ya. Karena untuk pintar tuh jalan yang lain, yang pertama kali itu ya harus baca. Kita membaca.
Bahkan di Melayu juga tafsiran membaca atau Iqra itu bisa luas. Tetap kalau kita artikan secara dinotasi benar. Artinya di bahasa Inggris itu namanya reading. Tetapi secara konotasi Iqra itu maknanya luas. Ya. Kalau di pengajian misalnya ada doa kah apa di rumah, atau datang kata protokol, kemudian kita tutup dengan pembacaan doa. Kira-kira yang membaca doa itu membaca enggak? Tidak. Tapi kenapa disebut membaca? Karena artian di situ bukan membaca, tapi speaking. Oke, berbicara. Paham? Mana lain misalnya? Tiba-tiba misalnya ada teman Anda yang datang pada hari Rabu pagi. Nyosor aja dia. Lalu, ada anak kuliah ya? Kau nak membaca situasi. Artinya membaca sesuatu artinya tidak melihat keadaan. Tidak mengikuti perkembangan. Membaca juga dalam konsep itu. Mana konotasinya? Artinya apa? Mengamati. Paham? Nah, jadi orang sastra itu harus luas maknanya. Harus luas. Itu tadi yang dikatakan sastra tadi. Jadi dia tiruan, ya. Dia tiruan, berarti ada unsur imajinasi dari pengarangnya. Kenapa? Ya namanya real itu kadang-kadang kan kita jumpa dan tidak indah. Tolong nanti Anda ceritakan kuliah dengan Pak Saprial. Pasti cerita Anda tuh bisa kurang dari yang saya videokan, bisa berlebih. Karena ada unsur fiktifnya. Oh, kami kemarin tuh enak, diberikan kebebasan. Pas pulang boleh bawa Honda masing-masing. Misalnya. Berlebihan enggak. Enggak ada tagihan parkir. Nanti saya tagih parkir nanti. Ya, beda dengan Indomaret, sebentar aja parkir, ya. Semuanya barang jadi mahal, naik 2.000 kalau naik sepeda motor. Benar? Jadi siap-siap Anda kalau Anda belanja di sepanjang air dingin ini, Anda siap-siap untuk naik harga. Oh, dia murah, ada minum nih murah. Supaya tidak murah, boncengan sama teman, turun sendiri, jalan yang lain jalan, supaya tidak kena naik. Itu tekniknya. Ya. Itu kiatnya begitu, supaya harganya tetap harga, 3.000 tehnya. Udah, bonceng saya, nanti kamu jalan situ. Udah siap, udah kode naik, dia enggak kena parkir. Kalau tidak, mau sejam mau apa datang ke parkir. Bayar 2.000. Naiklah harganya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang teori itu? Udah paham belum? Nanti lebih dalam lagi baca di rumah, ya. Dibaca lagi karena Anda megang pustaka. Pustaka ada, asal jangan pustaka itu Anda jual. Ya, karena Anda ingin buat tugas, pustaka Anda jual. Tahu? Menjual HP, itu kan menjual pustaka. Itu yang saya ingatkan kepada Anda. Baik, saya suka kalau mengerti, berarti ngangguk aja, ngerti. Ya, nanti buat konten salah lagi. Ngerti. Mana lah nih? Pas saya suruh nonton, ya artinya tidak mau belajar. Saya kan ngikuti. Ini video ini berapa orang yang nonton ya? Berarti tidak tahu. Tahu, oh lokal ini. Jangan kan lokal yang seperti ini video ini. Saya tonton nanti. Kita tahu masih salah juga. Sementara video dia lokal dia pun tidak dia tonton. Jadi saya singkatkan aja. Kalau kita untuk pengetahuan, mimetik itu, asal kata mimesis itu dari Yunani. Kenapa Pak istilah Yunani Pak? Orang sastra. Kita tahu Yunani itu negara dulunya ada dua paham, ada negara Sparta dan Athena. Pahamnya. Negara dibangun dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan negara dibangun dengan kekuatan fisik. Ya, karena juga Olimpiade itu juga dari Yunani. Jadi itu pahamnya, ada paham di situ. Kalau Anda baca puisi Rendra, hidup itu memang perlu otak, perlu otot. Tak ada otak, otot dipakai. Tak ada otot, pergilah ke toko India,
beli tali gantung diri, mampus. Ya, sudahlah tidak berotot, tidak juga berotak, tidak ada gunanya. Kalau masih ada berotot masih bisa jadi satpam, security. Oke, paham? Jadi itu tadi. Kemudian ini dikembangkan oleh Aristoteles dan Plato. Kemudian ini yang dikatakan kita jumpa nanti di buku-buku teori sastra, katakan paham yang mengatakan bahwa karya sastra itu merupakan tiruan alam, katanya. Tiruan alam itu bukan berarti meniru sepenuhnya alam. Tadi kata kuncinya imitasi tadi. Ya, ada unsur imajinasinya si pengarang. Karena dia bukan dokumenter. Karena itu saya ingat kepada Anda, sastra sejarah tidak bisa dipedomani sebagai bukti sejarah, tapi bisa dijadikan jalan masuk untuk sejarah. Ada di kita ada sastra sejarah namanya. Kita mengenal tenggelamnya kapal Bandarwitz. Ada enggak kapal Bandarwitz tenggelam? Ada. Kapal Belanda di Selat Sunda tenggelam. Sampai sekarang enggak ketemu kapalnya. Kemarin ada beberapa bulan dulu isunya ada yang katakan itu kapal yang bangkai kapal yang kemungkinan namanya Bandarwitz itu. Tapi benar ada enggak jenazahnya Hayati di dalam itu? Itu fiktifnya. Sama dengan kita nonton Titanic. Ya, ada kapal Titanic tenggelam? Ada. Karena pemiliknya tuh sombong gitu, mengatakan akhirnya kena badai es. Tapi apakah tokoh dalam film Titanic itu ada yang selamat itu, si pelukis itu dengan nenek yang jadi nenek itu menceritakan? Itu fiktif. Tapi membuat dia jadi hidup karena ada seperti itu. Ada enggak cerita tentang maling kundang? Ada. Tapi ada enggak orang jadi batu disumpahi? Coba Anda sampai besar ini udah berapa kali kena sumpah? Hah? Pernah itu enggak? Berapa kali kena sumpah orang tua? Kok enggak jadi batu? Kok kuliah juga? Ya. Kenapa? Tapi ada enggak batu monumennya maling kundang itu ada sebetulnya batu karang yang diopas oleh ombak seolah menyerupai batu. Bahkan yang sekarang ini direlief orang supaya mirip. Pernah ke Pantai Air Manis? Nah, coba lihat. Bahkan ada orang buat konten pijak-pijaknya. Itulah kau katanya. Padahal itu cuma sekedar itu. Karena konsep cerita itu biar hidup dulunya. Sastra orality, cerita rakyat itu supaya jadi hidup, dia dikaitkan dengan alam. Ya, pengetahuan orang tidak ada perguruan tinggi waktu itu. Coba kalau mau kayak itu jadi batu. Jadi orang takut. Coba kalau sekarang ke laki-laki. Coba kalau nanti nakal jadi batu. Tidak apa-apa Pak, jadi kamu batu aki. Ya kan? Itu konsepnya seperti itu. Malah kalau kita lihat durhaka pada ibu itu setelah dewasa, kita kalau udah dewasa ada pikirkan. Saya diajarkan oleh ibu saya. Kalau mau bersih kerja di luar, bersihkan rumah dulu. Mau berangkat itu bersihkan dulu. Semuanya dibersihkan supaya kita tidak terpikir kita. Ini yang bingung-bingung ini saya terpikir tuh, pasti bingung nih. Bayangkan baju kemarin tuh yang direndam dan cuci juga tadi kebetulan kuliah dengan Pak Sapria. Nggak kosen. Ya. Sama juga. Coba misalnya ada orang-orang yang sekarang tradisinya ingin bagaimana supaya orang tuanya itu ikhlas mendoakan, memaafkan sampai minum air kaki ibunya gitu. Itu sebetulnya simbolis saja. Tapi kalau kita durhaka itu dikatakan membatu tuh apa saja mau kita kerjakan tidak sukses. Karena tidak restu orang tua. Paham? Nah itu konsep menjadi batu itu kalau dalam bidang sastra harus kita perluas. Itu namanya kemampuan kita menginterpretasikan.
Padahal Anda bayangkan, kok di Minangkabau di Pantai Air Manis itu ada anak durhaka, kok di ada yang lain cerita daerah lain ada nama Sapuraga, kok di Brunei ada namanya Jong Kapal, kok bisa sama? Merantau pun tidak jauh-jauh. Tahu Anda tempat merantaunya orang dulu? Malaya. Karena itulah kemampuan hubungan angkutan kita. Hanya dia dikatakan berlayar memang perahu layar, tidak ada mesinnya. Kalau beda sekarang, ada yang terbang ke Selandia Baru, ada yang ke Eropa, ke Inggris, ke Jepang. Dulu layarnya harapkan angin. Karena dulu istilahnya berlayar, merantau itu identiknya berlayar. Karena memang makan perahu layar. Tapi kalau sekarang orang Riau apalagi dianggap ke Malaysia itu bukan merantau. Kalau kata Pak Mustian atau istilah negeri seberang parit, lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke Jakarta. Jakarta sih kalau naik pesawat 90 menit. Ya, kalau sekarang sejak Covid udah mulai mahal. Kalau dulu sebelum Covid, ongkos ke Malaysia itu lebih murah. Tiketnya 300.000, sementara ke Jakarta tuh waktu itu 600.000. Kalau sekarang lebih. Jadi bukan hal yang ini. Tapi karena dulu gitu. Ada enggak anak durhaka tuh orang darat? Orang gunung misalnya. Cerita anak durhaka. Tidak ada, karena yang merantau tuh rata-rata orang yang di pesisir. Karena itu cerita orang pesisir. Ya, karena dulu tidak ada bus, tidak ada jalan tol. Itu konsepnya. Kan transportasi itu air. Karena istilahnya berlayar. Itu kita harus tahu kode pemahaman tadi tentang cerita itu dengan mimetik tadi. Kondisi mimetik tadi itu tadi. Kenapa? Dan rata-rata anak durhaka itu anak miskin, benar nggak? Nggak punya ayah, benar? Nggak punya saudara, benar? Anak tunggal dia. Rata-rata laki-laki, benar? Jadi yang perempuan jangan takut jadi anak durhaka, nggak ada anak durhaka. Ya kemungkinan jadi anak durhaka 2 orang coba. Saya nggak mungkin jadi anak durhaka, ibu saya udah meninggal. Nah, coba itu durhaka ada patah kacamatanya. Itu durhaka itu. Nah, itu tadi konsepnya tadi tentang peristiwa yang ada di alam. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu mitos-mitos yang ada dalam masyarakat, bukannya peristiwa, mitos-mitos yang ada dalam masyarakat yang diyakini masyarakat diangkat menjadi karya sastra. Kenapa tadi? Ya sesuai dengan masanya. Ya, sesuai dengan masanya. Jangan dipikir sekarang. Ya. Karena cerita itu disesuaikan dengan tempatnya. Ada enggak atu pocong di Amerika? Enggak ada. Karena orang Amerika itu tidak pakai kapan. Ya. Enggak mungkin dia meninggal dikuburkan dia pakai jas atau dia jadi pocong. Kapan ditukar baju? Kan tidak mungkin. Kalau kita itu pocong, dia ada Dracula. Tapi konsepnya sama. Yang hantu itu berasal dari mana? Kalau tidak kuburan, rumah tua. Ada enggak hantu itu berasal di universitas? Ada. Halimah. Film Halimah mahasiswa Rizky itu di kampus hantunya. Ya. Oke.